Ini sekarang yang kedua, materi yang kedua teman-teman. Itu yang pertama. Itu murni saya ambil dari buku, ini murni ya teman-teman. Saya ambil dari buku panduan yang dikeluarkan oleh Komkat. Saya tidak bisa memonitoring, mungkin teman-teman kelas, pengajar kelas sudah ada yang hadir, bahwa yang saya tampilkan ini murni. Karena memang kita membedah. Dan setelah kita bedah, kita tahu bahwa itu harta terpendam yang luar biasa yang harus kita gali. Oke, yang kedua adalah sejarah baptis bayi. Tadi di depan saya mengatakan ini salah satu yang membedakan dengan gereja-gereja lain. Mungkin teman-teman akan ada yang mengatakan, oh di gereja lain juga ada Pak sekarang baptis bayi. Tapi itu sangat berbeda banget. Sangat berbeda banget. Nah, Katekismus Gereja Katolik nomor 1257 mengatakan demikian, teman-teman. Tanpa baptis, tanpa baptis, bayi berada dalam dosa asal. Tanpa baptis, bayi berada dalam dosa asal. Ini kalimat pertama itu pun sudah mengandung sebuah pertanyaan besar terkait dengan kondisi manusia itu ketika dilahirkan tidak seperti kertas putih. Karena itu maka kalau kita mengatakan, oh bayi yang baru lahir itu seperti kertas putih, seperti ini salah teman-teman, salah. Dari sisi psikologis pun ini juga sudah keliru. Dari sisi iman pun ini juga keliru. Katekismus Gereja Katolik mengatakan tanpa baptis bayi berada dalam dosa asal. Dosa yang bagaimana nanti kita lihat. Karena itu maka bayi membutuhkan rahmat Allah untuk keselamatan. Lalu ada pertanyaan yang pernah disampaikan kepada saya, bagaimana jika bayi belum dibaptis lalu meninggal? Belum dibaptis lalu meninggal. Itu bagaimana? Teman-teman pernah tidak mendapat pertanyaan ini atau sampai pemikirannya seperti ini? Nanti akan saya singgung pada slide berikut. Dan ini tambahan dari kalau di buku itu nggak dijelaskan. Dan saya yakin buku itu tidak menjelaskan bukan karena nggak mau, tapi kalau itu dijelaskan bisa ngelebar banget. Oke, tadi sudah saya sampaikan ini baptis bayi dipopulerkan oleh Agustinus. Manusia, bayi itu menurut Agustinus dilahirkan dalam kodrat manusia yang jatuh di dalam dosa. Eh, Nanti kalau teman-teman lihat di dalam sejarah gereja, pernyataan tesis ini ada yang menolak, ada yang menyangkal. Lalu pada konsili Efesus tahun 431 kalau nggak salah, ini ditegaskan kembali dan yang menolak itu dianggap sebagai ajaran salah. Jadi menurut Agustinus, bayi yang dilahirkan itu lahir dalam kodrat manusia yang jatuh dalam dosa dan dinodai dosa asal. Kodrat manusia itu adalah kodrat manusia dalam dosa dan dinodai dosa asal. Karena itu maka ia perlu menerima sakramen baptis. Karena sakramen itu yang bisa membawa dia lahir kembali sebagai apa? Manusia baru dan dia dibebaskan dari lingkungan dari kuasa kegelapan. Ini ada di kitab hukum kanonik. Lalu kalau ada orang tua yang tadi saya sampaikan, anak saya nggak segera saya baptis, biarlah anak saya bisa memilih baru nanti dibaptis. Dia baru nanti kalau sudah bisa memilih mau jadi Katolik ya saya baptis, kalau enggak ya enggak. Ya ini salah. Ini benar-benar salah. Saya sedih kalau ada orang tua yang mengatakan begitu, apalagi aktivis di gereja. Dia benar-benar tidak memahami mengenai sakramen baptis itu sebagai harta paling berharga yang harus diwariskan oleh orang tua kepada anak sebelum orang tua bisa mewariskan harta duniawi. Karena sakramen baptis itu adalah sakramen keselamatan. Karena itu maka peringatan sangat keras kalau orang tua tidak segera membaptis anaknya, mereka itu bukan hanya tidak mewariskan harta yang paling berharga, tapi orang tua itu sudah
menghalang-halangi si anak memperoleh rahmat tak ternilai untuk menjadi anak Allah. Nah, kalau teman-teman menjumpai orang tua yang mempunyai pemikiran anak saya biar besar dulu, ya kita prihatin banget. Teman-teman bisa sampaikan ini kalau berani. Kalau nggak berani ya doakan. Kalau nggak ya juga ya harusnya katekis berani lah. Oke, nah ini teman-teman, ini ada jawaban eh, bagaimana dengan anak yang tidak dibaptis, bayi yang tidak dibaptis tapi meninggal. Ada perkembangan di dalam pemahaman gereja, ada perkembangan teologi di dalam gereja. Jadi teman-teman jangan berpikir begini ya, ajaran di dalam gereja itu tidak bisa salah. Jangan berpikir begitu ya. Karena di dalam sejarah gereja kita menjumpai kalau kita mempelajari nanti di cat kelas yang ketiga itu akan disinggung beberapa hal terkait dengan sejarah gereja. Di dalam sejarah gereja, gereja itu pernah mengalami masa kegelapan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teologi itu adalah sebuah ilmu yang merefleksikan relasi manusia dengan Allah. Nih teman-teman. Jadi teologi itu theos dan logos, ilmu tentang ketuhanan itu bukan pertama-tama mempelajari Tuhan itu siapa gitu loh. Tapi kalau mempelajari Tuhan siapa, sebenarnya yang dipelajari itu relasi Tuhan dengan manusia. Karena ini menyangkut relasi Tuhan dan manusia, maka pasti mengalami perkembangan gitu. Pasti mengalami perubahan, pasti mengalami kesempurnaan gitu. Sehingga pada pada saat Yesus hadir ini menjadi sebuah kesempurnaan dari pewahyuan. Saya nggak ngerti ini bisa dipahami atau tidak. Ya, insya Allah bisa dipahami. Nah, oke. Ada latar belakang sosiologis, antropologis, dan teologis. Bayi yang meninggal sebelum dibaptis dulu sebelum Konsili Vatikan kedua ada sebuah konsep namanya limbo, teman. Konsep limbo itu konsep yang mengatakan bahwa status atau situasi atau kondisi jiwa anak yang meninggal tanpa dibaptis, anak-anak itu tidak bisa mendapatkan sebuah pemberian melihat kebahagiaan sempurna Allah gitu. Ini konsep yang disebut konsep limbo. Dia tidak bisa memandang kemuliaan Allah dengan sempurna. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia masih mempunyai dosa asal. Karena masih punya dosa asal. Tetapi anak itu tidak mengalami penghukuman karena tidak melakukan dosa pribadi. Nah, di sini perdebatannya ini dalam. Kita nggak usah masuk di situ, Kak. Nanti kalau kita mau masuk ke situ, mendalami lebih lanjut, biasanya Pak Petrus kan senang mendalami hal-hal yang seperti ini lebih lanjut. Kita bisa undang Romo Ud untuk membahas ini. Nanti ini pun kita mau usulkan untuk pengajar-pengajar cat class juga mendalami ini, gitu. Karena dari kalimat ini, teman-teman, satu kalimat panjang ini mengandung dua konsep. Konsep pertama adalah dosa asal itu harus diampuni supaya dia memandang kemuliaan Allah dengan sempurna. Jadi kalau orang masih mempunyai dosa asal, dia nggak bisa memandang. Nah, ini ditulis berlaku sampai Konsili Vatikan kedua. Kita tahu Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 65. Nah, setelah Konsili Vatikan kedua, itu gereja mempunyai sebuah paham yang berbeda, memperbaiki, menyempurnakan. Gereja tidak dapat berbuat lain selain memasrahkan jiwa mereka kepada belas kasih Allah. Satu kalimat ini adalah kalimat teologis yang mau mengatakan kepada kita sebenarnya bahwa soal masuk surga, soal perjumpaan sempurna manusia dengan Allah setelah kematian itu benar-benar hak Allah. Kita nggak bisa masuk. Sebenarnya mau mengatakan itu. Karena itu maka anak yang meninggal sebelum dibaptis, itu gereja tidak bisa berbuat lain selain memasrahkan jiwa mereka kepada belas kasih Allah. Nah, perkembangan teologi terbaru di Komisi Teologis Internasional di Konsili Vatikan kedua mengatakan begini, bayi yang mengalami penderitaan dan meninggal dunia
itu sebenarnya sudah mengalami intimitas dengan Yesus. Teman-teman bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat 26, silahkan dilihat. Saya sudah lihat. Jadi anak bayi yang belum dibaptis, ketika dia meninggal, orang lahir itu kan mengalami penderitaan, teman-teman, sebenarnya. Karena itu maka kenapa anak bayi lahir itu menangis gitu loh. Nah, anak yang mengalami itu disebut mengalami intimitas dan berdasarkan pada Matius 2 ayat 16 kita bisa melihat ini sebuah kisah ketika anak-anak kecil yang seusia dengan Yesus dibunuh oleh Herodes karena orang Majus dari timur itu tidak datang kepada Herodes memberitahu di mana Yesus. Dan mereka itu dibunuh. Mereka disebut sebagai innocent martyr, sebagai martir. Nah, mungkin saja Allah memberikan anugerah keselamatan begitu saja seperti yang diberikan kepada bayi-bayi yang menerima sakramental. Maka ini masih menjadi sebuah apa? Kajian iman yang ada misterinya. Ada satu kalimat teologis yang tadi saya sampaikan ke teman-teman yang menurut saya harus dipegang. Kita jangan menjadi eh, orang yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan ini masuk surga, ini tidak, ini masuk surga, ini tidak. Karena itu memang murni hak Allah. Mungkin akan ada yang bertanya, lalu kalau begitu kenapa harus dibaptis dan menjadi Katolik? Kalau saya ditanya begitu, dan yang bertanya adalah seorang katekis, saya akan tanya balik. Ya menurut Bapak atau Ibu sebagai seorang katekis gimana? Bapak Ibu, pembaptisan itu memberikan sebuah jaminan luar biasa. Di awal tadi sakramen itu kan sudah tahu tanda sarana Allah hadir menyelamatkan melalui Kristus gitu. Jadi kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak dan mendapatkan warisan kerajaan Allah. Karena itu maka bersyukur dengan pembaptisan. Kan begitu. Oke, kita lanjut. Itu. Oke. Nah, yang perlu direnungkan teman-teman. Pertama, baptis itu rahmat keselamatan. Dan ini harta yang sangat besar, harta terbesar, harta terindah, harta paling berharga yang bisa diwariskan kepada anak oleh orang tua sebelum orang tua mewariskan pengetahuan dan harta duniawi. Ini teman-teman. Dan ini juga menjadi sebuah dasar yang sangat kokoh bagi seorang anak untuk pertumbuhan berikutnya. Karena itu maka anak kecil, bayi harus segera dibaptis. Yang kedua, yang kedua, rahmat pembaptisan itu tadi ada tiga. Satu, diampuni dosa dari dosa asal dan dosa pribadi, diangkat menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja. Dan itu adalah pencurahan Roh Kudus. Karena itu maka pada saat penerimaan sakramen Krisma, bukan Roh Kudus yang berbeda dari sakramen baptis yang dicurahkan. Bukan berbeda, sama. Tapi pada saat penerimaan sakramen Krisma, Roh Kudus itu diperkuat lagi. Sehingga orang yang menerima krisma ini menyadari sebagai anggota gereja yang sudah dewasa dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya. Dan dia mengimani bukan hanya menyadari Roh Kudus itu akan menyertai dirinya. Maka disebut Allah itu menjadi Emmanuel. Ingat, ini yang tadi saya singgung. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya menjadi mangsanya. Siapa yang bisa melindungi kita dari kekuatan si iblis yang mengaum-ngaum terus mencari kelemahan kita, seperti iblis itu mencari kelemahan Yesus ketika iblis menggodai Yesus, lalu iblis meninggalkan Yesus, disebut akan mencari waktu yang lebih tepat lagi. Siapa yang bisa melindungi kita kecuali Allah? Dan Allah hadir dalam apa? Dalam Roh Kudus, teman-teman. Kan begitu. Nah, ini menjadi poin yang sangat dahsyat menurut saya. Nah, kalau tadi sakramen baptis waktu zamannya Agustinus saya tadi disebut sebagai tradisi. Pertanyaannya tidak adakah dasar biblisnya? Tidak ada. Pertama adalah Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang tadi saya singgung. Yang kedua praktek gereja perdana. Ini teman-teman.
Ini ini yang menjadi pembeda dan ini harus kita benar-benar pegang nih. Yang kedua ini praktek gereja perdana. Jadi kalau saya mengatakan atau kita mendengar istilah gereja perdana, itu adalah gereja saat Roh Kudus turun dan berikut-berikutnya. Karena itu bacalah kisah para rasul. Itu selalu saya mengatakan kepada teman-teman di paroki-paroki itu spiritualitas katekis itu di situ. Itu dahsyat banget deh. Nah, dari kisah 2:37 sampai 39. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kamu perbuat? Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus, sebab yang saya merahin, bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu." Nah, bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Jadi ada kata bagi anak-anakmu eksplisit. Ini menjadi dasar gereja perdana. eh, ini menjadi dasar bagi gereja untuk melihat pada saat gereja perdana praktek baptis bayi itu dilakukan. Yang kedua, kisah Rasul 16. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Seisi rumahnya. Dengan kata seisi rumahnya itu mengandaikan kalau rumah itu memang ada anak kecilnya dibaptis. Tapi lalu ada yang mengatakan, ya di situ ada binatang, ada anjing, berarti anjing dibaptis. Tidak, beda teman-teman. Ini di media sosial kapan hari itu saya pernah dikirimin oleh satu katekis dari Paroki Damai itu kalau nggak salah. Ini Pak, ada anjing dibaptis. Bukan, bukan. Nanti kita lihat syarat dibaptis itu manusia. Karena pengampunan dosa, dosa asal. Anjing itu nggak punya dosa. Kan begitu. Oke. Berikut, kisah 16, 30 sampai 33. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ini pertanyaannya kan keren. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia nggak tanya, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku kaya?" Nggak ada. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lihat teman-teman. Lihat. Jadi ini adalah dasar biblis praktek baptis bayi. Kisah 18 ayat 8. Tapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi kalau kita lihat di dalam gereja perdana itu, teman-teman, bertobat, dibaptis, itu seisi rumah, seisi rumah. Itu berbeda loh dengan sekarang kecenderungan itu. Saya nggak akan melanjutkan itu. Oke, pertama, rahmat pengudusan Roh Kudus, diampuni dari segala dosa, ini saya ulangi lagi. Kelahiran baru, meterai kekal, digabungkan dalam anggota gereja. Ini adalah rahmat pembaptisan. Nah, inilah yang sebenarnya disebut anugerah cuma-cuma agar masuk kerajaan Allah. Agar masuk kerajaan Allah. Jadi, teman-teman, kita ngomong masalah dosa asal, saya singgung sedikit ya. Dosa asal. Ada orang yang tidak mengakui akan adanya dosa asal, maka dia tidak membutuhkan keselamatan Yesus. Dia tidak membutuhkan kasih karunia, tidak membutuhkan anugerah itu. Jadi ada paham di luaran sana untuk selamat, untuk masuk kerajaan Allah, untuk masuk surga, itu adalah effort, usaha manusia. Kalau manusia bisa tekun terus-menerus, itu dia bisa mencapai kesempurnaan. Di dalam gereja Katolik, no, teman-teman. Itu impossible. Mengapa? Karena di dalam gereja Katolik, manusia itu lahir dalam kodrat dosa dan dinodai dosa.
dan masuk di dalam dunia yang di sekitarnya itu kuasa kegelapan itu begitu dahsyat. Si iblis itu musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Hanya kuasa kasih karunia Allah yang bisa memampukan manusia itu bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena itu, rahmat kerajaan surga, rahmat kerajaan Allah atau rahmat masuk surga begitu aja lah. Rahmat keselamatan itu benar-benar anugerah. Anugerah cuma-cuma pemberian Allah. Di dalam ini tadi kan ada teman-teman, yang di sini kan ada nih. Nih. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman kepada Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi ada pemberitaan firman dulu dan orang yang tersentuh itu adalah orang yang memang disentuh oleh Allah. Di sini ada juga. Nih. Sesudah ia dibaptis bersama-sama seisi rumahnya. Oke.